kita kawin? Aku masih bingung. Selama ini memang aku belum pernah berterus terang padamu. Tapi kamu jangan takut. Atau ada Rika yang lain? Hush, ngawur kamu. Aku diam bukannya aku tidak memikirkan kapan kita akan menikah. Tapi persiapan kita belum cukup. Ya, awas hati-hati. Paling tidak tahun depan, setelah ijazah sarjana muda ada di tangan, aku akan mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Dan aku tak ingin bila kita berumah tangga nanti, aku tetap jadi supir taksi. Semua itu nanti bisa diatasi sambil jalan. Rika nggak apa-apa punya suami supir taksi. Kalau apa-apa, tentu Rika tidak mau kamu pacari. Om, pisang om. Pisang apa bang? Pisang tanduk om. Manis nggak? Oh manis om. Coba dulu ya. Boleh om. Manis kan? Berapa bang? Murah, cuma 2.000. 900 ya. Ada apa? Rika seperti lihat Bapak. Mana? Bukan. Kalau bapakmu ada, ajak aja sekalian ke sini, ya? Jangan. Pokoknya Rika tidak mau hubungan kita diketahui Bapak. Rika kan sudah bilang kalau Bapak masih melarang Rika pacaran. Kedua, Bapak kan bekerja di bengkelnya Mas Rudi. Rika tidak ingin Bapak punya rasa kikuk dalam menjalankan tugas menghadapi Mas Rudi. Nanti, setelah sampai waktunya, Rika ingin bikin kejutan. Dengan tiba-tiba, kita menghadap dan minta diresmikan. Setuju kan? Kemari kau! Cepat! Oh, Mbak Rika. Kemana saja, Mbak? Kok tidak pernah kelihatan? Sibuk kuliah, Kak Anton ada? Oh, Narika. Anton ada kok. Duduk. Makasih, Bu. Anton? Anton ada Narika. Dari mana, Rik? An, ambilin air dong. Duduk aja. Ayo cepat. Anton,
Ada yang ingin saya bicarakan. Apalagi yang mau bicarakan? Semua sudah jelas. Loh, mau kemana, Mbak? Oh, pulang, An? Baru dibikin minumannya. Mau kemana, Nak Rika? Kok buru-buru? Masih banyak urusan, Bu. Permisi. Iya. Taruh kursi depan pintu. Oh ya, ayah lupa. Tadi ada kotoran di atas pintu. Kenapa harus ayah? Pak Jo! Pak Jo! 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 Ya, Mas. Kemari kau. Kenapa kau biarkan ayah naik-naik ke atas? Kalau jatuh, apa kamu digantung? Sudahlah, Rod. Ada Pak Gordon. Urusan Pak Hendrik beres. Belum juga. Ayo cepat, Nyok. Bersihkan. Pak Gordon, bagaimana berita Pak Hendrik? Maaf mas, kata Pak Hendrik, akhir-akhir ini stok sangat terbatas. Jadi dengan sangat menyesal, beliau mengharap agar pihak kita mau mengerti. Berarti, sudah 2 kali pengiriman yang selalu gagal. Begini Pak, kami menyadari setelah Bapak mau bekerja sama membantu usaha kami berkembang dengan pesat. Apalagi setelah Bapak mendapatkan orang yang mau bekerja sama seperti Pak Hendrik, kami sangat gembira sekali. Itulah sebabnya semua hubungan keluar, apalagi hubungan yang menyangkut dengan Pak Hendrik, kami percayakan 100% kepada Bapak. Seharusnya, dengan pengiriman yang tidak beres sampai 2 kali dengan yang sekarang ini, Bapak sudah harus mengambil tindakan tegas. Rudy, kita harus percaya kalau Pak Hendrik tidak ingin mengecewakan kita. Itu memang betul mas. Saya tahu persis siapa Pak Hendrik. Kalau saya bertindak keras, saya takut semua jadi berantakan. Itu betul, Pak Gordon. Soal itu kami sudah cukup mengerti. Baiklah Pak Gordon. Sekarang saya minta, entah bagaimana cara Bapak, yang penting Bapak harus dapat menyelesaikan persoalan itu. Mas. Mas, dah. Diana. Mas, saya tidak bisa lama-lama, Mas. Nanti malam, jam 7:30, Tante Susi, Tante Berta, serta ibu-ibu terpandang lainnya di daerah saya mau mengadakan pertemuan untuk membentuk panitia lomba suami istri ideal. Terus? Saya diajak. Saya harus ke salon sekarang juga. Malu kan? Pertemuan penting, rambut begini, kuku seperti ini. Mas ada uang? Oh ya mas, uang yang dulu itu sudah habis. Soalnya adik saya beli motor. Uangnya kurang. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? Di samping saya kemungkinan jadi panitia, kita belum resmi jadi suami istri.
Terima kasih, Mas. Sudah ya, Mas? Taksinya nunggu. Ke rumah ya, Mas? Ya. Tante, Rika, baru pulang? Tante buru-buru. Yuk, Rika. Rika, ya Pak. sekarang Rika katakan terus terang dan jujur. Bagaimana penilaianmu tentang Tante Diana? Seharusnya Bapak lebih tahu. Bapak tahu Tante Diana itu orangnya baik. Maksud Bapak, apa kamu benar-benar tidak keberatan? Kalau Bapak memang cocok dan Tante Diana mencintai Bapak, Rika lebih senang kalau cepat diresmikan. Rika. Bapak mengerti. Kamu memang pintar. Itu secara tidak langsung, kamu pun sudah diminta diresmikan dengan Anton, ya kan? Tidak, Pak. Rika. Rika hanya ingin melihat Bapak hidup seperti dulu. Ketika Ibu masih ada. Oh ya, Kak. Tadi pagi waktu Kakak berangkat, Ana lihat Mbak Rika naik bajai. Berhenti di depan rumah kita. Jangan ngaco ah. Tadi pagi kan kakak baru mampir dari sana. Ya, dia lagi mandi. Kakak lihat? Lihat. Wah, Maksudku, sehabis dia mandi, kamu ini kecil-kecil otaknya ngeres juga ya. ya kecil-kecil kan sudah kelas 3 SMA, Kak. Tapi betul, Kak. Ana nggak salah. Pasti Mbak Rika. Soalnya dia lihat terus, seperti mau memanggil. Tapi nggak jadi, Kak. Itu sudah salah. Kalau betul Mbak Rika, pasti sudah masuk. Paling tidak, manggil. Mungkin ada orang yang mirip dengan Mbak Rika. Loh, tapi ngelihat Kakak terus. Ya, siapa tahu dia punya pacar mirip dengan kakak. Kak, Jangan seperti anak kecil, Rudy. Kamu harus bisa memisah-misahkan urusan Pak Gordin dengan urusan Rika. Kalau Rika sudah tidak mau, ya sudah. Jangan orang tuanya yang kamu jadikan sasaran. Tapi masalah uang 10 juta lebih tidak bisa lepas dengan Pak Gordin. Ini menyangkut uang perusahaan. Dan anak-anak yang sudah keluar keringat, kita harus perhatikan. Kita tidak mungkin membiarkan satu orang dengan mengorbankan yang lain-lain. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silahkan. Bagaimana, Pak? Sudah ketemu? Sejak tadi malam, saya lacak di beberapa tempat. Tapi akhirnya, baru tadi ketemu. Beliau belum bisa mengirim kekurangannya itu, Pak. Betul, Mas. Alasannya, situasi belum memungkinkan. Tapi beliau berjanji akan segera melunasi sekalian transaksi minggu depan. Oke, Pak. Tapi ingat, kalau sekali ini tidak beres, saya tidak mau tahu Pak Hendrik atau siapa-siapa. Saya hanya tahu Pak Gordin. Mas, adik saya kan baru pulang dari kampung. Ada apa lagi? Katanya orang tua saya baru ada kesulitan. Pokoknya benar-benar gawat deh.
Tapi semua itu bisa diatasi. Kalau ada uang. Kalau saya, mana punya uang? Kalau bukan dari Mas. Mas bisa bantu kan? Justru sekarang ini saya baru krisis. Apa bisa janji sekitar 10 hari lagi? Wah, gawat nih. Menurut adik saya, sudah harus ada dalam 2 hari ini. Maaf ya, Mas. Bukan saya mengusir. Tapi, saya ada janji dengan Tante Berta. Malam ini ada pertemuan. Diana? Diana? Kalau begitu saya langsung pulang. Masalah uang itu akan saya usahakan. Mudah-mudahan besok berhasil. Ya? Iya deh. Kalau begitu, datang saja dan ceritakan apa adanya. Kalau malu ke kampus atau ke rumahnya, dia kan punya adik. Sebentar lagi pulang sekolah. Betul, Er. Coba kamu bayangin. Kalau aku nggak kuat, sudah mati dari dulu. Kamu ini laki-laki cengeng amat sih. Bukannya pelajaran yang dipikirin, tapi malu terus. Lah, semua orang kan gak sama seperti kamu, Bisa saja kalau seandainya kamu yang jadi dia. Mungkin kamu akan berbuat hal yang sama. Najis. Namanya juga kita berteman, Kalau kita tidak mau mengerti kesulitan teman, apa bedanya teman dan bukan? Ada kakak saya. Ayo, An. Marika, Ana, udah lama Marika? baru aja, An. Marika sendiri? Iya, biasaan. Ini Bajaj, stop. Bang. Jalan Kalajengking, Bang. Ayo. Ayo, An. Kadang-kadang Kak Anton suka jemput kalau kebetulan tidak ada muatan. Dan suka lewat sini, Mbak. Ya, Mbak Rika. Pernah lewat depan rumah Ana ya? Naik bajai. Kapan? Belum ada seminggu, Mbak. Waktu Ana mau panggil, Mbak Rika langsung pergi. Oh iya, betul. Tapi mendadak Mbak ada janji sama teman sebelum ke kampus. Ada Kak Anton. Papa, stop. Papa, stop. Ayo, Mbak Rika. Kak Anton. Ana, Rika, dari mana? Bajingan! Mobilku dicuri, Bom. Bom, tolong, Bom, kita kejar. Hendrik, Cepat, Bom. mobil kunci nggak, Bu? Kunci. Belum ada 10 menit saya tinggal. Keluar main samber aja. Ngajar tuh. Tangkap, Bom. Hati-hati, Kak Anton. Tenang aja. Anton, awas.
Nah, terima kasih ya, Bu. Oh ya, perkenalkan, ini adik saya. Oh, Lius. Ana. Rika. Lius. Rika, Maaf, Bung. Kalau tidak keberatan, bagaimana singgah ke tempat saya dulu? Terima kasih banyak, Bung. Lain kali saja, saya mau mengantar adik saya pulang dulu. Oh, iya. Mari. Mari. Silakan. Bapak sendiri kan tahu, sudah beberapa hari ini tidak ada stok untuk dijadikan uang. Maaf, Pak. Aku ditunggu orang. Jana, Mas, sudah lama menunggu? cukupan. Maaf saya terlambat. Oh, nggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Ya? Apa? Kamu tidak salah? Maaf, Mas. Saya tidak mau dengar kegagalan lagi. Saya betul-betul belum menemukan Pak Hendrik. Bapak jangan pura-pura. Huh? Tadi siapa yang bersama Bapak di Hotel Serigala? Sekarang saya baru tahu bahwa semua ini Bapak yang atur. Selama ini, sengaja Bapak umpankan Rika mendekati dan pura-pura mencintai saya. Agar Bapak mendapat kedudukan dan kepercayaan seperti sekarang ini. Setelah berhasil, Bapak bisa dengan bebas mempergunakan uang perusahaan. Dengan alasan pembayaran dari Pak Hendrik yang tidak beres. Jadi Bapak tidak mau mengaku telah mempergunakan uang itu. Dan Bapak juga tidak akui telah menyuruh putri Bapak yang cantik tapi racun. Iya, memang. Masalah uang itu, saya menggunakannya. Tapi saya tidak menyuruh anak saya Rika. Apalagi mengumpankannya. Hah? Apa saya sudah gila? Tapi kenyataan. Baik. Kalau Mas Rudi masih tidak percaya dan tetap menuduh saya menyuruh Rika dengan benda ini, tinggal perintah. Apa yang Mas Rudi inginkan terhadap saya akan saya lakukan. Oke, Pak. Saya tidak mengendaki Bapak menjadi korban anak buah saya. Dan sekarang yang saya inginkan, Bapak harus segera menyelesaikan persoalan kita. Terserah bagaimana cara Bapak.
Bi, mana Rika? Di dalam. Pak, Bilang terus terang. Apa benar kau bersandiwara dengan Rudi? Huh? Ayo jawab. Ya atau tidak? iya. Hebat. Sejak kapan kau mengikuti jejak Tante Diana mempermainkan laki-laki, hah? Pak, Semua ini kau lakukan kalau tidak ada yang menyuruhmu. Tidak mungkin. tidak, Pak. Tante Diana yang menyuruhmu. Tidak. Apa Anton? Non Rika. Hah? Ayo jawab. Jawab. Ada apa, Pak? Bibi sana. Tidak perlu ikut campur. Betul. Anton yang menyuruhmu. Hah? Pak, buat apa mereka menyuruh Rika? Apalagi Anton. Buat apa? Apa kamu tidak tahu kalau Tante Diana itu kemperas? Dan kamu juga tidak tahu siapa Anton. Dia sopir taksi. Orang tuanya hanya pegawai rendah. Dari mana dia dapat uang untuk membayar kuliahnya? Dan sekolah adiknya? Kenapa Bapak menghina mereka? Rika memang telah melakukan itu. Tapi jangan libatkan mereka, Pak. Oh, jadi semua itu kemauanmu sendiri? Sama sekali Bapak tidak mengira kalau kelakuanmu seperti itu. Lalu, bagaimana Bapak harus meletakkan muka ini? Maaf, Pak. Rika memang salah. Sekarang kamu enak tinggal ngaku salah. Kelakuan macam begini, kau lebih pantas menjadi anaknya Diana. Si tante girang keparat itu. Hah? Non. Non Rika. Non. Bi, Saya tidak mau tahu Pak Hendrik atau siapa-siapa. Saya hanya tahu Pak Gordin. Rika. Rika. Nah Anton. Masuk nah Anton. Bi. Terima kasih, Bi. Enggak kuliah, Rik. enggak. Kenapa? Bapak mana? Bapak kemarin marah-marah. Mungkin sedang kesal dengan Tante Diana. Akhirnya Rika kebawa-bawa. Iya. Tadi malah Bibi sediakan makan. Bibi panggil-panggil tidak mau bangun. Coba sekarang Non Rika saja yang membangunkan. Betul, Rik. Lebih baik kau yang bangunkan. Masih tidur. Biar tujuanmu baik. Tapi perbuatanmu yang salah.
Rika sudah mengaku salah. Dan sudah minta maaf. Pernyataan maaf tidak cukup dengan kau ucapkan. Ingat itu. Pak. Pak. Pak, bangun. Pak. Om? 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 Rick, mungkin bapakmu sudah pergi. Tanpa sepengetahuan Rika dan Bibi. Mana mungkin. Kalau pergi mau jalan dari mana? Tapi hati Bibi kurang enak. Coba Non, dobrak saja. Ayo. Dobrak. Ya. Oh ya, Di Anton. Sebetulnya ketika saya bertemu dengan Di Anton kemarin malam, saya ingin menanyakan tentang seseorang. Siapa, Pak? Di zaman SMA dulu, sekolah kami mempunyai tim voli yang sangat tangguh. Yang hampir seluruh pemainnya terdiri dari murid kelas 3. Kecuali seorang yang berasal dari kelas 1. Anton namanya. Jadi, Pak Edi yang menjadi kapten tim waktu itu? Ya. Betul, Di Anton. Gimana kabarnya, Mas? Baik-baik saja, ya. Pak, rupanya Pak Edi ini yang menjadi kakak kelas saya dulu. Oh ya. Kalau begitu, pertemuan ini semacam reuni. Mari, mari. Ya, kita pulang duluan. Iya. Kami duluan pulang. Oh ya, terima kasih. Mari, terima kasih. Rika, walaupun bapakmu sudah tiada, kalau ada apa-apa, jangan malu-malu. Datang ke tempat Om, ya. Anggaplah Om sebagai pengganti bapakmu. Yuk. Siapa yang melakukan ini, Yok? Hah? Siapa yang melakukannya? Hah? Ya, Andi. Orang, Yok. Berapa orang?
di antara mereka memang pernah datang kemari. Tapi itu dulu, sebelum Bapak bekerja di bengkel Mas Rudi. Dan ini nama-nama bengkel tempat Bapak bekerja dulu. Tapi jarang bertahan lama. Kira-kira Rika tahu apa sebab-sebabnya? Secara pasti tidak, Mas. Tapi dari keluhan Bapak selama ini cuma masalah gaji. Maklum, kedudukan Bapak waktu itu boleh dikatakan selalu rendah. Saya kira wajar bila Bapak atau siapa saja ingin mencari posisi yang lebih baik dengan pindah kerja ke tempat yang lain. Tapi tetap saja, posisi Bapak tidak jauh berbeda. Sedang usia terus bertambah. Saya jadi kasihan melihat Bapak. Itulah sebabnya, ketika Bapak diterima di bengkel Mas Rudi, diam-diam saya mendekati Mas Rudi dengan maksud bisa membantu Bapak. Usaha di Rika ternyata berhasil. Bapak Rika sangat dipercaya. Bahkan telah dianggap lebih dari orang tua sendiri. Sehingga Bapak Rika bebas menggunakan uang bengkel Mas Rudi yang tahu-tahu jumlahnya hampir 10 juta lebih. Buat apa uang sebanyak itu? Itu tidak mungkin, Mas. Memang tidak ada bukti hitam di atas putih. Tapi menurut keterangan Tante Diana, sebagai wanita yang sudah tidak mempunyai suami, tidak bekerja, harus menanggung orang tua dan adik-adik, serta mempunyai anak, mengakui terus terang telah banyak menerima pemberian dari Bapak Rika. Bapak memang sangat mencintai. Iya, Tante Diana justru sebaliknya. Dia sudah berusaha mencoba untuk mencintai Bapak Rika, tetapi tidak bisa. Dan akhirnya, Tante Diana menduga Bapak Rika pasti sakit hati ketika mengetahui Tante Diana bersama lelaki lain. Dan ternyata, lelaki itu teman Bapak Rika. Namanya Indrajit. Alamat tidak diketahui. Karena perkenalan Tante Diana dengan Indrajit baru sekitar seminggu. Tetapi 2 kali pertemuan di Hotel Serigala. Rika. Non, mau kemana? Rika. Non, tunggu, Non mau kemana? Kemana, Non? Tunggu, Non. Non Ana. Non. Ada apa, Bi? Tolong Non Rika. Tolong kejar, Non. Kenapa Mbak Rika, Bi? Tolong Non Rika. Sana naik bajai. Lekasan. Mas, tolong, Mas. Tolong kejar bajai itu. Ya, boleh. Silakan. Ayo. Ya. Kenapa? Bajanya kenapa? Ada saudara saya di situ. Hah? Itu tuh bajainya tuh. Oh ya, beres.
Mas Rudi, Kalau tidak salah, adiknya Anton ya? iya, saya Ana. Mas Rudi tolong Barika, Mas. Rika, ada apa dengan dia? Mama mana? Mama ke rumah sakit. Bibi ke warung. Hati-hati di rumah ya. Ya. Mas Rudi, itu Barika. Mana? Itu. Oh iya. Barika? Mbak dari mana? Barika dari rumah teman. Ada apa, Rik? Tidak apa-apa. Saya memang salah. Sudahlah. Semuanya sudah terlanjur. Lupakanlah. Mau pulang? Ya. Pasar Minggu, Bung. Mari. Di mana, Ses? Di Jalan Kelabang. Ada tanjakan, terus belok, ada pertigaan, nah di situ baru stop. Oh iya. Tolong bawakan tas saya. Iya. Rumah saya di belakang sana. Oh, Gak apa-apa sana. kan? Nggak apa-apa. Ya.
Untung ada Mas Rudi. Kalau tidak, tapi Kak Anton kelihatannya tetap tidak senang dengan Mas Rudi, Bu. Itu kan soal dulu, soal Rika. Ya kalau sekarang masing-masing sudah menyadari, kenapa harus membenci Mas Rudi? Ya, tahulah Bu, Kak Anton pikirannya lain. Ana, mulai besok kalau mau ke tempat Mbak Rika, harus bawa teman. Kalau tidak usah saja. Ya, kan Kak Anton yang menyuruh Ana menemuin Mbak Rika. Betul, Diana. Kita harus lebih hati-hati. Peristiwa yang menimpa Kak Anton, kematian Pak Gordin, kemudian disusul pula oleh soal pencurian. Semuanya ini pasti berkaitan. Lalu, orang-orang yang ingin mencelakakan Ana, apa ada kaitannya, Naedi? Itulah yang menjadi persoalan. Siapa mereka? Dan apa yang mereka inginkan? Iya. Satu-satunya jalan ialah menemukan orang yang bernama Indrajit. Betul, Pak. Mendengar namanya saja, baru kali ini. Dan terus terang, selama Pak Gordin bekerja di sini, dia tidak pernah memperkenalkan teman-temannya. Iya ya? Iya benar itu. Apalagi membawanya kemari. Kecuali pernah sekali Pak Gordin menceritakan niatnya untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama Diana kalau tidak salah. Betul itu. Namanya pernah disebut-sebut. Benar. Secara mendadak, Diana sakit dan dirawat di rumah sakit. Sebenarnya, dialah yang mengetahui. Kalau begitu, Diana pasti tahu rumahnya. Betul, Pak Edi. Jadi, Bapak tidak perlu khawatir dengan kami. Kami selalu siap membantu Bapak. Kalau Bapak tahu, kami juga betul-betul merasa kehilangan dengan kepergian Pak Gordin. Kasihan dia. Katakan alamatnya, Ses. Maaf, Pak. Ya? Jam besuk sudah habis. Tunggu sebentar, ini penting sekali, ya. Sebentar. Ayolah, Ses. Ses harus berterus terang. Betul. Saya tidak bohong. Saya betul-betul tidak tahu alamatnya. Baiklah. Kalau ternyata Ses tahu, tapi tidak mau mengatakan, saya sendiri yang menanggung resiko. Rudi, Anton di seberang jalan. Sendiri? Kelihatannya. Sudah pergi. Apa sih yang dia mau? Satu, dua tadi susah ya ulangannya ya. Masa sih? Gitu aja susah. Saya udah dijemput. Udah dulu ya. Oke deh. Dah. 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 Hei Mas. Mau pulang? Iya. Mau saya antar? Tapi jangan sampai rumah ya. Saya takut Kak Anton. Ana suka ke disco? Kadang-kadang. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh. Kenapa? Habis, Bapak orangnya streng. Kalau setuju, Sabtu sore besok, aku tunggu di Pantai Wilutama. Mau kan? Ya? Sekedar minum-minum. Iya.
Ana, apa kakakmu Anton tidak pernah menyinggung tentang saya? Kadang-kadang, tapi kelihatannya tidak begitu senang. Ya, seharusnya saya yang sakit hati, An. Tapi, saya menyadari, cinta tidak bisa dipaksa. Mau kemana? Ke rumah Rika, Pak. Kamu jangan terlalu sibuk mengurusi Rika saja, Ton. Pak, apakah dalam keadaan seperti ini harus jauhi dia? Bukan maksud Bapak untuk menjauhi dia. Pokoknya Bapak tidak usah khawatir. Saya akan selalu ingat nasihat Bapak. Dan sekarang, yang menjadi beban pikiran saya, justru Ana. Dia sudah berani keluar malam, Pak. Ah, kapan, Toton? Paling-paling juga kalau malam minggu. Bukan masalah malam minggunya, Bu. Tapi kan Ana belum tamat SMA. Dan yang lebih penting, Bu, kita harus tahu dengan siapa dia pergi dan kemana. Sore tadi waktu mau berangkat, dia bilang mau ke rumah kawannya. Temannya banyak, Bu. Ibu harus tanyakan, temannya yang mana, namanya siapa, alamatnya di mana, ada keperluan apa, dan berapa lama. Begitu. Makanya, Pak, kalau kerja tidak usah lembur. Dan kamu, Ton, kalau sore sampai malam, tidak usah kemana-mana. Biar kamu tahu. Kalau ibu sendiri yang tanya, ibu malah dikatakan macam-macam. Yang kolot lah, yang cerewet lah, terlalu ngekang, dan macam-macam lagi. Ya, sudah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ada kabar apa, Mas Rudi? Baik-baik saja, Pak. Masalahnya begini, Pak. Kami ada sedikit gangguan. Kelas berapa? Cukup berat. Sudah dengar Pak Gordin? Ya sudah. Tapi apa betul dia bunuh diri? Ya, mungkin patah hati. Tapi masalahnya sekarang, bengkel kami kekurangan tenaga semenjak kepergian Pak Gordin. Bapak mengerti maksud saya? Ya, ya. Saya mengerti. Sabar di Anton. Jangan bertindak dulu. Masih banyak masalah yang belum selesai. Tidak. Mas, apa saya harus tinggal diam membiarkan orang yang akan merusak kehidupan adik saya? Memang benar di Anton. Saya mengerti. Tapi jangan sampai persoalan ini menggagalkan penyelidikan kita selama ini. Ketika tempo hari, saya memberitahukan tentang Diana yang sakit. Dia langsung ke rumah sakit untuk menanyakan Indrajit. Itu yang mencurigakan. Halo? Ya, Rudi. Oh, Pak Hendrik. Bagaimana, Pak? Pokoknya beres. Begitu barang tiba, langsung saya bayar lunas. Oh, tidak. Pokoknya semua urusan dengan Pak Gordin, mulai sekarang, semuanya saya tangani sendiri. Bagaimana, Pak? Iya. Betul, Pak. Bapak tidak usah takut. Semuanya bisa diatur. Ya. Iya, Pak. Betul, betul. Ya, ya, ya. Soal keamanan, jangan khawatir. Saya jamin.
Hari Jumat jam 13.13 menit barang tiba. Bapak supaya siapkan pengamanannya. Baik, Mas. Bos, Oh ya. Cepat antar ayahmu ke dokter. terima kasih. Mm-mm. Bagaimana? Ada perkembangan baru? Iya, Mas. Soal Rudi? Betul. Mari. Bagaimana? Begini. Kemarin setengah harian saya telah mengawasi keadaan tempat Rudi. Pada mulanya tidak ada yang mencurigakan. Tapi ketika saya hampir putus asa, tiba-tiba muncul perempuan yang pernah menjebak saya dulu. Apa ribut-ribut, Wigati? Jangan ganggu, bapakku sakit. Saya tahu apa yang kau inginkan, tapi saya tidak tahu apa-apa. Baik. Nanti kita teruskan. Yang penting, Bapakmu harus segera bawa berobat. Saya ada kenalan dokter. Wigati. Siang, Pak. Siang. Maaf, Pak. Saya teman Wigati dulu waktu masih di sekolah dulu. Iya, iya. Sudah lama tidak bertemu. Oh, iya. Kangen sekali, Pak. Iya, 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 iya. Dengan cara itu, akhirnya saya dapat tahu bahwa nama gadis itu Wigati. Selama membawa bapaknya ke dokter, terpaksa tidak membicarakan apa-apa tentang Rudi. Baru malamnya saya ke sana. Kenalin Derajat. Siapa dia? Kelompok terbesar yang menjual kendaraan pada Pak Rudi. Ya, namanya banyak. Di antaranya Pak Hendrik, Andrian, dan masih banyak lagi. Hanya Pak Gordin lah yang tahu alamatnya. Sampai sekarang? Ya. Tapi setelah meninggalnya Pak Gordin, saya tidak tahu pasti apakah Pak Rudi mengetahui. Yang pasti, mereka tidak mau diketahui. Lalu? Hari Jumat nanti, sekitar jam 1 siang, Pak Indrajit akan mengirim. Kemana? Tempat Pak Rudi. Hukuman bagi pengkhianat. Orang seperti saya sangat berat. Berkhianat terhadap kejahatan bukanlah suatu pengkhianatan. Jangan khawatir. Berbuatlah seolah pertemuan kita ini tidak pernah ada. Ya? Oh iya, satu pertanyaan lagi. Siapa yang pernah menyuruhmu untuk menjebakku? Pak Rudi. Apa tidak mungkin sekarang dia telah menceritakan tentang Di Anton, kemudian merubah rencana?
Atau malah keterangannya itu tidak benar sama sekali? Tidak, Mas. Itu saya jamin. Dari mana? Sebenarnya, sekarang juga saya bisa lapor pada polisi untuk menggerebek tempat Rudi. Tapi tidak lengkap. Saya ingin Indrajit pun ada di sana. Dan untuk menjaga jangan sampai kau menggagalkan rencana ini, saya minta kesediaanmu untuk mengizinkan bapakmu tinggal di rumahku sampai hari Jumat sore. Kak. Apa tidak lebih baik kalau saya dan bapak saya kakak bunuh sekarang juga? Coba kakak bayangkan, bagaimana kalau di sini ada orang yang mengawasi kita? Mengapa kakak masih tidak percaya? Kalau saja bapaknya tidak sakit, saya akan paksa dia. Oke, terima kasih Di Anton. Hari Jumat, kita harus segera bergerak. Di Anton tunggu saya. Jangan bertindak sendiri. Bos mana? Bos ada di dalam. Mas Rudi. Ada apa? Halo? Ya betul. Oh, sama Pak Rudi. Tunggu sebentar ya. Mas. Ya. Oh, Pak Hendrik. Bagaimana, Pak? Ya, oke. Tidak ada persoalan. Kami selalu siap. Pengiriman diajukan sebelum jam 12 sudah sampai sini. Bos, tadi saya melihat Anton di seberang. Melihat kamu? Saya tidak tahu pasti apakah Saya sudah katakan, kalau ke sini harus lewat belakang. Hei, Rudi. Masih ada waktu untuk mencegah Anton. Mana, Om? Sana ya, Jalan Kobra. Cepat. Selamat siang. Siang, Bisa ketemu saudari Rika? saya sendiri. Oh maaf, saya hanya ingin memberitahukan tentang Anton. Sekarang ini dia di rumah sakit. Kenapa, Pak? Tabrakan. Dan orang tuanya saya sudah beritahu. Sudah ya? Permisi. Saya permisi. Bung, sebentar. Antar saya ke sana ya. Boleh. Birita pergi dulu. Sekalian lewat sekolah adiknya. Oh ya? Mungkin belum tahu.
Tidak apa-apa. Tidak perlu dioperasi. Itu kakakmu, Anton. Anton! 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 Rika! Rika! Bung, ini motor sebentar, Bung. Oh, udah dari sini. Nanti balik lagi. Bung, kamu. Stop! 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 Sebentar lagi. Segera hubungi Mas Edi. Ya, sekarang juga. Bung, cepat. Bung. Motor saya mana, Bung? Maaf, Bung. Nanti saja saya kembalikan. Jangan khawatir. Bung. Rudi, kita ditunggu. Pak Hendrik. Rudi, aku tidak menyangka sama sekali. Rupanya kaulah dalangnya.
Bekati! Bekati! Anton, cepat tangkap mereka. Di samping usaha ini, mereka juga menjual barang-barang terlarang. Bos, di luar baik taksi menyerbu kita. Oh ya, ayo cepat, kita lari ke gudang. Hei, cepat, cekat mereka. Siap, bos. Ayo, ayo. Ya. 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 Jangan lari kau. Ya.
Kami peringatkan, berhenti. Yanton. Angkat tangan. Yanton, jangan main hakim sendiri. Kita serahkan kepada yang berwajib. Pak Bakti, mari Pak. Mari. Ayo, jalan. Cepat. Kanton? Rika. Baik, An. Sejak dia SMA dulu, kakakmu memang bandel. Hei, Bang. Mana motor saya?